Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari IPA ya, untuk kelas 7. Kali ini kita memasuki materi baru ya, itu bab 3 mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, sebelum memasuki materi, adapun hal-hal yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu pertama ada wujud zat ya. Wujud zat itu terbagi atas 3. Ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Kemudian berdasarkan materi itu dikelompokkan menjadi 3. Ada namanya unsur, senyawa, dan campuran. Oke, itu ya yang akan kita bahas pada materi kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama itu cara mengklasifikasikan materi. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengklasifikasikan materi, yaitu yang pertama, kita harus mengamati karakteristik benda tersebut ya, atau ciri-ciri benda tersebut. Yang kedua, kita harus mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Nah, kemudian benda-benda yang memiliki persamaan sifat kita kelompokkan ke dalam satu kelompok ya. Kemudian kita beri nama sesuai setiap kelompok benda tersebut. Oke. Misal kita kelompokkan ke dalam benda cair, misal ada minyak, ada air. Nah, kan mereka itu memiliki ciri-ciri yang sama ya. Nah, oke, bisa dipahami ya. Nah, misalnya di sini ada wujud zat ya, ada air. Nah, misal pada bentuk bongkahan es itu biasanya dikatakan wujud padat. Nah, kemudian jika dipanaskan dia akan kembali ke wujud cair, itu menjadi air ya. Nah, kemudian pada saat dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, nah air itu akan menguap ya. Nah, air dikatakan dalam wujud gas. Nah, itu ya, dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Oke, berdasarkan wujud zat di sini itu terbagi atas 3. Ada namanya zat cair, ada zat padat, dan ada zat gas. Oke. Kemudian untuk perubahan wujud zat itu ada beberapa ya. Jika yang pertama cair ke padat. Nah, apa biasa namanya kalau wujud zat cair itu menjadi padat? Oke, dinamakan membeku. Nah, kemudian wujud padat menjadi cair, ada atau dikatakan mencair ya, mencair. Nah, kemudian kita cair ke gas, itu namanya menguap ya, menguap. Gas menjadi cair atau dinamakan wujud gas menjadi cair, dinamakan mengembun. Kemudian padat menjadi gas dinamakan menyublin. Gas menjadi padat dinamakan mengkristal. Itu ya untuk perubahan wujud zat. Nah, kemudian kita lihat lagi karakteristik atau sifat-sifat benda itu ada beberapa perbedaannya ya. Pertama kita lihat pada benda padat, dia itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Dia itu juga bentuknya selalu tetap ya. Jika dia berbentuk balok, dia akan tetap berbentuk balok meski dipindahkan ke ember. Nah, kalau cair, dia itu tergantung medianya ya. Misal jika air disimpan di gelas akan berbentuk gelas, atau disimpan di ember dia akan berbentuk ember. Nah, dia itu juga memiliki volume ya. Volumenya bisa diukur berapa volumenya. Kemudian kalau gas, dia itu tidak mempunyai volume. Bentuknya juga tidak tentu ya. Dia itu mengisi ruangan ya. Kemudian jarak antar partikel pada zat padat itu sangat rapat. Oke, untuk benda padat. Kemudian kalau cair,
Kalau cair, dia itu jarak antar partikel itu lebih renggang. Gas itu sangat renggang ya. Itu kenapa benda padat itu keras jika dipukul, karena dia memang itu partikelnya sangat rapat. Kalau cair kan tidak ya, karena dia memang lebih renggang. Kemudian partikel pada saat padat itu tidak dapat bergerak bebas, karena kan dia rapat ya. Kemudian untuk benda cair, partikel saat cair itu dapat bergerak bebas, namun dia itu terbatas ya. Kalau gas itu bergerak sangat bebas, dia mau kemana saja. Oke, dia itu mengisi ruang ya. Kalau untuk benda gas, oke, bisa dipahami? Oke, kalau padat saya kasih contoh lagi, batu kan masuk benda padat ya. Cair ada air. Kemudian kalau gas, misal oksigen, karbon dioksida, itu masuk ke dalam gas. Oke. Kemudian kita masuk ke unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama ada unsur. Unsur itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses reaksi kimia biasa. Nah, ini ada contoh unsur, ada aluminium. Lambangnya Al. Ada emas, aurum, atau nama Indonesianya emas, kemudian lambangnya AU. Argentum atau perak itu masuk ke dalam unsur ya, Ag. Oke. Ada tembaga, dia masuk ke fosfor, itu masuk ke dalam unsur. Ingat ya, zat tunggal dia masuk ke unsur kalau zat tunggal. Nah, berdasarkan juga ini nama lambang pemberian lambang unsur itu ada namanya menurut Berzelius. Untuk pemberian lambang unsur ya, menurut Berzelius, yang pertama itu setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kita lihat ini ya. Pertama ada aluminium. Nah, dia mengikut nama latinnya ya. Ini Al. Dia tak akan mengikut aurum, emas. Dia tidak menggunakan nama Indonesia ya. Oke. Kemudian argentum, perak, Ag, dia tetap mengikut pada nama Latin. Oke. Kemudian huruf awal itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Oke. Kemudian selanjutnya, unsur itu memiliki huruf awal yang sama diberi satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah, contohnya ada karbon dilambangkan dengan C. Kemudian ternyata ada juga kalsium, dia juga menggunakan huruf C ya. Nah, kemudian ditambahkan huruf keduanya dengan menggunakan huruf kecil, ada Ca. Itu lambangnya. Untuk unsur-unsur yang sudah ditemukan, nah di sini ada namanya sistem periodik unsur. Nah, di sini ya lambang-lambang unsur. Ada hidrogen. Nah, ini sudah ada 112 unsur semua ya yang ada di muka bumi ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang warna biru ini, yang biru ini ya, yang biru ini dia itu tergolong ke dalam unsur logam. Kemudian yang warna agak kuning-kuningan itu masuk ke dalam semi logam. Kemudian yang kuning ini masuk ke unsur non logam. Bukan logam ya, kalau non logam, kalau logam ini ya. Lithium, natrium, kalsium itu masuk ke dalam unsur logam. Oke? Bisa dipahami mengenai unsur. Ingat, unsur itu adalah zat tunggal ya, cuma satu. Kemudian kita masuk ke senyawa. Senyawa itu zat yang dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Nah, contoh unsur ada air. Air itu campuran antara unsur hidrogen dan oksigen sehingga membentuk H2O. Nah, kemudian garam dapur, natrium klorida, itu tercampuran antara natrium dan klorin. Natrium itu simbolnya Na ya, Na, kemudian klorin itu Cl. Nah, sehingga natrium klorida atau NaCl. Nah, gula tebu atau sukrosa, karbon, hidrogen, dan oksigen. Oke? Bisa dipahami ya?
Kemudian kalau misal saya kasih contoh lagi, misal ada hidrogen klorida, ada HCl, dia itu NaOH atau air ak ya, NaOH, natrium oksida. Itu masuk ke dalam senyawa. Ini gabungan antara hidrogen dan klorin. Kalau ini gabungan antara natrium, oksigen dan hidrogen, bentuk NaOH. Kemudian selanjutnya ada campuran. Nah, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran, dia itu campuran zat ya, beberapa zat yang dicampur tapi dia masih memiliki zat asalnya. Nah, saya kasih contoh, ada susu coklat. Nah, susu coklat biasanya ini campuran antara air ya, air panas dicampur dengan susu, dicampur juga dengan gula. Gitu ya. Kan ada 3 zat ya yang tercampur sehingga menjadi susu coklat. Kalau misal saya kasih lagi contoh, air garam. Air garam ini campuran antara air tambah garam. Dia tetap memiliki sifat airnya dan tetap memiliki sifat garamnya ya. Nah, meskipun garam itu kalau misal sudah larut, dia tetap memiliki sifat asalnya ya, tetap gak rasanya asin. Itu ya namanya campuran. Meskipun dia itu campuran dua zat atau lebih yang tetap masih memiliki sifat asalnya ya. Nah, campuran itu dibagi lagi menjadi dua. Ada campuran homogen, yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Saya kasih contoh, misal ada air tambah gula. Kalau ini dicampur antara air dan gula itu tidak bisa dibedakan ya. Nah, antara airnya sama gulanya itu tidak dapat dibedakan kalau sudah diaduk ya. Nah, dia bentuk larutan gula. Nah, seperti ini. Tidak bisa dibedakan mana gulanya, mana airnya. Kita kasih lagi contoh, misal air garam ya, garam, air ditambah garam. Nah, dia akan membentuk air garam ya. Antara air sama garam tidak dapat dibedakan, namun air itu rasanya akan asin. Kemudian yang kedua ada campuran heterogen. Kalau campuran heterogen berarti ini masih dapat dibedakan antara campuran yang satu dengan yang lain. Sehingga itu masih dapat dikenali ya, meskipun dicampur. Nah, contohnya di sini ada air sama minyak. Meskipun diaduk, dia tetap akan kelihatan mana minyaknya, mana airnya. Saya kasih contoh lagi. Misal kita campur tanah kita campur dengan air. Kemudian kita aduk, kemudian didiamkan, tetap kita akan melihat ya mana tanahnya, mana airnya. Sama air sama pasir jika dicampur tetap bisa dibedakan ya antara air sama pasirnya. Itu yang namanya campuran heterogen. Meskipun sudah dicampur tetap masih bisa dibedakan antara campuran yang satu dengan campuran yang lain. Kalau campuran homogen, dia itu sudah tidak dapat dibedakan. Itu ya. Bagaimana bisa dipahami antara tadi ada unsur, senyawa, campuran ya. Saya ulangi lagi. Kalau unsur itu tadi zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi ya dengan proses reaksi kimia biasa. Kemudian yang kedua ada senyawa. Nah, senyawa itu dua zat atau lebih yang masih dapat diuraikan lagi ya. Campuran dua zat atau lebih yang masih dapat dibedakan ya, diuraikan melalui proses reaksi kimia biasa. Dua unsur atau lebih masih dapat diuraikan dengan proses reaksi kimia biasa. Nah, saya kasih contoh air.
Air itu gabungan antara hidrogen dan oksigen. Saya kasih lagi garam dapur. Itu gabungan antara unsur Na dan klorin. Oke. Kemudian yang ketiga campuran. Campuran 2 zat atau lebih yang masih memiliki sifat zat asalnya. Nah, tadi contohnya ada air susu, air garam, air pasir. Oke, itu semua merupakan campuran. Campuran dibagi dua, ada campuran homogen yaitu yang tidak dapat dibedakan ya. Kalau yang kedua ada campuran heterogen yang masih dapat dibedakan. Oke, untuk lebih memahami, menguji apakah anakku sudah paham materinya. Coba kerjakan tugas ini. Pertama, berikan 5 contoh unsur dan 5 contoh senyawa ya. Nah, coba anakku tuliskan 5 contoh yang termasuk unsur, 5 contoh yang termasuk senyawa. Nah, kemudian yang kedua, coba juga berikan masing-masing 5 contoh ya. 5 contoh campuran homogen dan 5 contoh campuran heterogen. Oke. Silahkan ditulis di buku tugasnya ya. Kemudian untuk catatannya bisa anakku catat di buku catatannya. Oke. Bisa dimengerti ya. Oke, mungkin untuk tugas pertemuan kali ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.